Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 90500122050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok keempat, yaitu perkembangan perwakafan di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Upaya ini kemudian mendapatkan resistensi dari masyarakat Muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Kemudian masa setelah kemerdekaan sampai Orde Baru. Setelah kemerdekaan, peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum diadakan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka badan negara ataupun peraturan yang lama masih tetap dipakai atau berlaku sampai pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang baru. Dengan demikian, surat edaran Sekretaris Government di atas tetap berlaku. Kemudian masa Orde Baru. Amanat Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, tentang peraturan pemerintah yang mengatur hak milik terbit pada tahun 1977, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintah kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Terakhir, masa reformasi. Pembentukan peraturan perwakafan yang baru, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, diawali dengan menyusun rancangan undang-undang yang didasarkan atas pendapat dan analisis dari perspektif fikih, sosiologis, serta beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan persetujuan prakarsa. Penyusunan rancangan undang-undang wakaf oleh Presiden. Selanjutnya, regulasi perwakafan di Indonesia. Tonggak penting regulasi wakaf modern di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini adalah undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf secara komprehensif dan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Selanjutnya, pengelolaan wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia atau TWI. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk program-program pemberdayaan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan profesional dan berbasis teknologi, TWI berkontribusi dalam meningkatkan literasi wakaf serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian, pengelolaan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat. Sebagai salah satu nasir pengelola dana wakaf uang, maka Baitul Mal Muamalat atau BMM melakukan pengelolaan dan wakaf yang terdiri dari penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dan penyaluran atas pendistribusian Baitul Mal Muamalat atau BMM, melakukan fundraising atau menggalang sumber dana dari masyarakat. Terakhir, sistem pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Pengelolaan wakaf di Gontor semaksimal mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sistem pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor termasuk Kampus 7 berfokus pada beberapa, salah satunya perencanaan di Gontor adalah perencanaan yang dilakukan oleh YPPWPM Gontor untuk perkembangan pondok pesantren, baik itu sarana prasarananya, sumber daya alamnya untuk kepentingan pendidikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.